ada perang sekarang. Sekarang sudah nggak ada perang, ya Pak ya? Ya, ya tunggu ya Pak. Biar saya carikan jemput. Ya, ya Bapak di sini ya. Kembali berjumpa dengan saya Hersno Arif dari Forum News Network. Oh ya, saya mengingatkan pada Anda bahwa yang belum subscribe ke Forum News Network silahkan untuk subscribe ini, karena dengan mensubscribe channel Forum News Network Anda akan mendapat informasi dan analisis aktual dari para penulis senior yang tergabung dalam Forum News Network. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk menyoroti sebuah peristiwa yang saya kira mungkin paling mendapat perhatian di tanah air dalam beberapa hari terakhir ini. Saya menyebutnya sebagai drama 3 babak dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Mensos Risma. Ini tidak perlu waktu terlalu lama. Drama 3 babak ini berakhir sad ending atau sedih endingnya, atau bahkan mungkin yang lebih tepat adalah shame ending, berakhir dengan memalukan. Tidak perlu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membongkar CCTV di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Juga tidak perlu Kepala Dinas Sosial Jakarta Pusat untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang tadi saya putarkan videonya di awal. Benarkah dia gelandangan seperti pengakuannya, atau sebenarnya itu bagian dari drama Korea? Itu para netizen yang menyebutnya. Dan yang berhasil membongkar drama Korea 3 babak dari Bu Risma ini adalah seorang netizen. Jadi memang sejak awal kasus ini cukup mencurigakan, dan kemudian ternyata tidak perlu waktu terlalu lama siapa identitas dari gelandangan ada di Jalan Tamrin itu langsung diketahui. Setidaknya kita membagi ada 3 babak dari Risma ini. Yang babak pertama adalah ketika Risma belusukan ke bantaran sungai, ke kolong jembatan, dan juga bertemu dengan para pemulung dan para gelandangan. Pada waktu itu cukup sukses membetot perhatian, meskipun juga publik waktu itu bersikap sinis dan skeptis. Tetapi rupanya ini oleh timnya Ibu Risma dianggap sukses, makanya kemudian dilanjutkan dengan kejutan besar berikutnya. Maka muncullah kemudian babak kedua, yakni adegan ketika Ibu Risma bertemu dengan 3 orang gelandangan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Ini kawasan yang paling elit di Jakarta dan bisa kita sebut sebagai wajah dari Indonesia. Risma bertemu dengan 3 orang tadi, 1 perempuan dan 2 pria. Ada perang sekarang. Sekarang sudah nggak ada perang, ya Pak ya? Ya, ya tunggu ya Pak. Biar saya carikan jemput. Ya, ya Bapak di sini ya. Ya tidur.
babak kedua ini sukses besar gitu, dan beritanya langsung menghebohkan se-Indonesia gitu. Siapapun juga yang menyaksikan adegan tadi memang sangat menarik, bagaimana seorang pejabat tinggi negara kemudian berdialog dengan seorang gelandangan dan menjanjikan untuk memberikan rumah, bahkan menawari kalau dia mau pulang kampung dia akan ditawari pulang kampung untuk diongkosi. Ini kan sangat jarang-jarang terjadi, ada seorang menteri melakukan aksi semacam ini dan berlangsung di Jalan Tamrin. Nah, memang inilah yang kemudian karena lokasinya inilah kemudian menimbulkan kecurigaan banyak kalangan. Benarkah memang ini merupakan gelandangan asli atau itu merupakan settingan? Karena memang sejak awal banyak juga yang mencurigai bahwa aksi-aksi Risma itu merupakan aksi yang didesain sebagai sebuah gimmick media dan sebagai sebuah upaya pencitraan. Kawasan Sudirman Tamrin seperti saya sebutkan sebelumnya ini adalah kawasan utama di Jakarta. Ini adalah wajah dari Jakarta dan juga Indonesia. Di kawasan ini seperti kita ketahui adalah tempat para pejabat tinggi negara berlalu lalang, kemudian juga para korps diplomatik juga berlalu lalang di kawasan ini. Jadi memang sejak dulu kawasan ini kita tidak pernah menemukan adanya gelandangan, bukan hanya pada masanya Anies Baswedan, tapi tentu saja kehadiran mereka pada masa saat ini jauh lebih mencolok. Mengapa? Karena kawasan ini seperti kita ketahui telah ditata begitu rapih, mirip dengan jalan-jalan utama di kota-kota dunia lainnya. Nah, berawal dari kecurigaan inilah kemudian muncul babak ketiga, yakni ketika seorang netizen kemudian menyebutkan bahwa si pria tadi, jadi yang bapak tua berambut putih tadi, dikenali oleh seorang netizen itu merupakan seorang pedagang poster Bung Karno di kawasan Jalan Minangkabau, Jakarta, dan dia juga dikenal sebagai seorang pendukung PDIP. Begitu seorang netizen menyebutkannya. Ketika Risma bertemu dengan gelandangan di Jalan Sudirman Tamrin ini memang sudah mengundang kecurigaan. Satu, setidaknya kemudian Gubernur Anies Baswedan segera memerintahkan stafnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya gelandangan ini. Kepala Dinas Sosial Jakarta Pusat juga terheran-heran gitu. Dia menduga kemungkinan besar ini bukan gelandangan. Tapi warga sekitar Jalan Sudirman Tamrin, karena di belakang Sudirman Tamrin ini kan juga banyak perkampungan, dan kemudian kemungkinan mereka sedang jalan-jalan ke kawasan Sudirman Tamrin dan bertemu dengan Risma. Para netizen juga kemudian meminta Pemprov untuk membongkar CCTV atau membaca data di CCTV untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang disebut sebagai gelandangan ini. Karena seperti dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, dia sudah tinggal di Jakarta itu sejak usia 4 tahun, dan dia selama ini sampai dia kemudian menjadi Wakil Gubernur, dia tidak pernah tahu bahwa di kawasan Sudirman Tamrin itu ada gelandangan gitu. Dan yang kedua yang juga menimbulkan kecurigaan itu adalah tampilan dari ketiga orang gelandangan ini. Yang paling mencolok itu adalah pengenaan maskernya. Jadi mereka ketiga-tiganya itu sama menggunakan masker protokol kesehatan yang masih baru. Ini sangat jarang ini ada gelandangan menggunakan masker protokol kesehatan, karena biasanya kalau para pekerja informal kemudian masyarakat marginal banyak yang tidak menggunakan masker. Kalau menggunakan masker mungkin mereka hanya mengenakan masker kain biasa saja, bukan masker yang standar yang dibeli di apotek. Nah, ini sangat mencolok. Jadi kehadiran inilah kemudian yang mengundang kecurigaan dari para netizen. Salah satu hal yang juga dicurigai oleh para netizen adalah satu tampilan dari salah seorang gelandangan tadi, seorang pria yang lebih muda. Dia kedapatan menggunakan handphone Android. Jadi ini adalah seorang gelandangan yang makmur gitu. Dia bisa membeli handphone Android bersama dengan earpiece-nya, alat untuk bantu dengarnya. Dan yang ketiga kemudian yang membongkar semua skenario di balik layar dari drama Korea ini adalah pengakuan dari seorang netizen yang mengetahui bahwa pria tua tadi adalah seorang pendukung PDIP. Dan berbekal dari informasi netizen inilah kemudian wartawan FIFA.co.id, ini sebuah media yang berada dalam grup TV One, kemudian mencari tahu. Dia menyelusuri kawasan Jalan Minangkabau dan ternyata tidak sulit menemukan pria itu tadi. Jadi dia dikenali langsung dari tampilannya ketika bertemu dengan Risma, kemudian dia makan siang
ditemui itu dia sedang tidak mengenakan pakaian, tapi wajahnya persis sama. Dan betul seperti yang dikatakan oleh netizen tadi, pria yang mengaku gelandangan ini adalah seorang penjual poster Bung Karno, dan Megawati dan pernik-pernik lain yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendukung PDIP. Dan dia tidak hanya jualan poster, tapi dia juga punya lapak, jualan kelapa muda gitu. Dan ketika diwawancarai oleh wartawan FIFA.co.id, dia membantah bahwa dia bertemu dengan Mensos, dan dia menurut dia seharian dia memang tetap berada di lapaknya. Tapi sayangnya kemudian perbincangan tidak berlanjut karena ketika dia diwawancari oleh wartawan FIFA.co.id, kemudian dia dipanggil oleh seseorang dari dalam lapak, dan kemudian dia masuk ke lapak, tidak keluar kembali. Dengan wawancara wartawan FIFA.co.id tadi, terbongkarlah sudah drama Korea 3 babak di Jalan Sudirman Tamrin. Apakah Risma mengetahui semua itu? Patut diduga Risma tidak mengetahui semuanya. Dia tinggal mengikuti arahan dari pengatur laku, bertemu dengan para gelandangan, dan ini tentu menjadi concern dari Risma, apalagi kemudian di kawasan elit seperti Sudirman Tamrin kan itu sangat menarik. Dan seperti kita ketahui bersama, akhirnya videonya viral dan beritanya juga menyebar kemana-mana. Mengapa drama 3 babak ini dengan cepat terbongkar? Setidaknya beberapa catatan nih. Pertama, bahwa si pengatur laku ini salah memilih lokasi. Dia merasa sukses ketika mendorong Risma belusukan di sepanjang bantaran kali, kemudian dia masuk ke kolong jembatan dan sebagainya. Dan rupanya dia, si pengatur laku ini menyiapkan kejutan yang paling besar dengan menemukan gelandangan di kawasan Sudirman Tamrin. Ini jadi dia salah lokasi. Yang kedua, dia salah memilih talent atau salah memilih aktor. Mengapa? Karena yang dipilih itu bukan gelandangan murni, tetapi kemudian seorang pendukung PDIP seperti dikatakan oleh netizen dan oleh hasil temuan dari wartawan FIFA.co.id tadi. Padahal sebenarnya kalau mau mencari gelandangan di Jakarta itu banyak sekali. Mereka dengan iming-iming uang 100.000 atau 150.000, mereka bisa bersedia bekerja sama, dan ini tampilannya pasti jauh lebih natural. Kesalahan ketiga ini kesalahan dari penulisan skenario gitu. Saya menduga ini kemungkinan besar penulis skenario-nya adalah tim Risma yang dibawa dari Surabaya gitu. Jadi dia tidak begitu memahami kondisi di Jakarta, dia kurang observasi, dan kemudian akhirnya itulah yang terjadi, dia salah memilih tempat dan kemudian salah memilih talent, dan akibatnya sekarang drama Korea itu terbongkar dan Ibu Risma yang kena getahnya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya heboh soal Risma ini clear kok. Ada 3 tujuan seperti saya sebutkan sebelumnya. Pertama, tentu saja ini merupakan upaya pengalihan dari korupsi bansos yang terjadi di Kementerian Sosial. Kedua, mendowngrade Anies Baswedan, dan yang ketiga mengangkat citra Risma. Ini sayangnya mereka seperti saya sebutkan tadi kurang detail, observasinya kurang. Jadi kemudian mereka salah memilih tempat, salah memilih talent, dan juga salah menulis skenario. Jadi skenario awal mengangkat citra Risma ini gagal total gitu. Alih-alih citra Risma terangkat, tapi sekarang justru Risma dicemooh. Jadi kalau kita melihat tayangan-tayangan YouTube ini seperti instan karma dari Anies Baswedan. Jadi pembalasan yang setimpal dan sangat cepat terjadi. Tidak perlu waktu lama, tidak sampai 1 pekan kemudian skenario semuanya itu terbongkar. Tentu saja kita perlu memberi catatan kepada tim Risma. Boleh saja, sah saja sebagai pejabat publik, sebagai seorang politisi, kemudian Risma mencoba membangun pencitraan. Tetapi tentu saja tidak semua yang sukses dilakukan di Surabaya itu bisa kemudian dibawa ke Jakarta. Atau sukses yang dilakukan oleh pendahulunya, yakni Presiden Jokowi yang berangkat dari wali kota Solo kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi Presiden RI, itu bisa ditiru begitu saja. Harusnya ada yang namanya modifikasi, kan itu selalu ada prinsip 3, yakni ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Sementara Risma sendiri kan juga punya ciri khas, jadi tinggal apa yang sukses di Surabaya perlu dimodifikasi untuk Jakarta. Sekarang menarik untuk mengamati apa yang akan dilakukan oleh tim komunikasi, tim pencitraan Risma setelah drama Korea 3 babaknya terbongkar. Karena bagaimanapun juga hidup harus terus berjalan, dan Bu
Risma terus perlu dukungan branding dan pencitraan dari timnya. Cuma satu hal yang saya mengingatkan, karena tadi saya menyatakan bahwa apa yang terjadi di Surabaya belum tentu sukses kalau diterapkan di Jakarta. Saya agak khawatir, ini cuma kekhawatiran saya, semoga saja tidak terjadi. Tiba-tiba karena gagal pencitraan dengan para gelandangan dan para pemulung, kemudian tim Bu Risma beralih. Nanti suatu hari kita tiba-tiba dikejutkan ketika Bu Risma turun ke jalan mengatur lalu lintas seperti yang dia lakukan di Surabaya. Ini foto-fotonya sangat ikonik. Foto-foto seperti ini sangat ikonik dan menyebar di media dan media sosial. Tentu saja Bu Risma tidak bisa seperti itu karena Bu Risma adalah Mensos dan bukan lagi wali kota Surabaya. Saya Hersuna Arif. Sampai jumpa. Assalamualaikum